tapi tidak mensucikan. Air suci tapi tidak mensucikan. Wa huwa ma'ul mustakmal, itu air mustakmal. Air mustakmal yaitu air yang telah digunakan untuk bersuci. Misalnya di dalam bak air, Pak. Ya, di bak air itu orang berendam di dalamnya untuk bersuci, ya, niat bersuci. Nah, kemudian bekas rendaman itu, bekas dia berendam itu, Pak, di bak itu, maka tidak boleh digunakan untuk bersuci kembali. Karena apa? Air itu dikatakan air mustakmal. Itu kalau mandi, Pak. Nah, bagaimana kalau wudhu? Nah, wudhu juga sama, Pak. Ya, jadi wudhu juga sama, ya. Jadi, misalnya kita, Pak, kita mau berwudhu dengan air di dalam ember, boleh nggak, Pak? Ember, Pak, air di ember kan jumlahnya kurang dari 2 air sedikit, disebut air sedikit, ya, air sedikit. Nah, boleh, Pak, ya, boleh. Sedangkan kita posisinya nggak pakai gayung nih, Pak, nggak pakai gayung, ya. Boleh nggak kita untuk berwudhu dengan air seember itu, Pak? Jangankan seember, 1 gelas pun bisa, ya. Jangankan seember, 1 gelas pun bisa. Nah, caranya boleh nggak kita cemplungin tangan kita? Boleh, Pak. Jadi, ya, air mustakmal itu hanya yang boleh itu kalau misalnya bekas pakai itu kalau yang sifatnya wajib. Jadi kalau kita masukkan, kemudian kita berwudhu, berkumur-kumur, kemudian air menetes kembali ke dalam ember kita, itu tidak dikatakan mustakmal. Karena perkaranya perkara sunnah, Pak, ya. Karena perkaranya perkara sunnah. Yang diboleh adalah perkara wajib. Nah, ketika mencuci tangan, ya, kemudian berkumur-kumur, nah, kemudian yang wajib pertama kali wajib dalam wudhu adalah ketika membasuh muka. Nah, ini membasuh muka itu wajib, Pak. Nah, ketika membasuh muka yang pertama wajib, yang kedua, ketiga itu sunnah. Nah, kemudian ketika mau membasuh tangan dari sampai ke siku, nah, kalau kita cemplungkan tangan ke air, Pak, ini jadi mustakmal karena sudah digunakan, Pak, ya, Pak? Karena sudah digunakan untuk muka. Nah, maka ketika kita masukkan tangan kita untuk mencuci tangan sampai ke siku, Pak, maka niatkan tangan kita ini jadi cipukan, atau cipukan, cipuk atau cipuk, jadi gayung. Kalau nggak diniatkan menjadi gayung, maka itu mustakmal, Pak. Air itu nggak boleh digunakan lagi, karena ini perkara wajib, ya, perkara wajib. Atau dari muka kita nih, ya, air udah sampai muka, kemudian menetes dan masuk ke dalam bejana kita, masuk ke dalam ember. Nah, itu sama juga, Pak, karena air itu sudah berpindah. Kalau airnya masih di muka, itu nggak masalah. Tapi kalau air itu jatuh, berarti perkara wajib, karena muka adalah perkara wajib, Pak. Nah, ketika air ini masuk ke dalam ember, maka airnya berubah menjadi mustakmal. Air yang biasa itu nggak boleh digunakan lagi, Bang, ya, Pak? Itu namanya mustakmal. Jadi mustakmal itu air yang digunakan dengan perkara-perkara wajib. Jadi muka wajib, maka ketika kita mau tangan kita mau mencelupkan ke dalam ember kembali untuk membasuh tangan sampai siku, maka niatkan ini jadi cipukan. Kalau ini tidak niatkan menjadi cipukan, maka ketika masuk tangan kita ke air, maka berubah menjadi mustakmal. Paham kita? Ini perkara-perkara wajib. Jadi perkara wajib apa, Pak? Tadi muka, tangan sampai ke siku, kemudian kepala. Nah, ini juga nggak boleh, Pak. Air itu sampai ke air mata agak kita jauhkan dari ember, karena itu perkara wajib. Kemudian kedua kaki sampai mata kaki, itu perkara yang wajib. Kalau itu masuk air itu ke dalam ember, maka airnya berubah menjadi mustakmal. Nah, syarat mustakmal, apa saja syarat mustakmal? Yang pertama, airnya kurang dari 2 bulan. Ya, airnya kurang dari 2 bulan. 2 bulan itu berapa, Pak? 216 liter air. 216 liter air. Kalau air lebih 216 liter air, nggak ada masalah, Pak. Berarti air banyak. Air banyak itu suci mensucikan. Contohnya mana? Di laut, di danau. Itu airnya air juga banyak.
sungai, ya nggak ada masalah. Ya kalau kecipratan air masuk ke dalam itu nggak ada masalah karena airnya banyak pun air ini juga mengalir. Ini air sedikit Pak. Jadi syarat mustahab yang pertama adalah airnya kurang dari dua kurang. Jadi air sedikit, tadi air dari itu kan airnya sedikit. Nah kemudian yang kedua, airnya telah digunakan untuk membasuh bagian yang wajib, bagian yang fardu. Tadi yang bagian yang wajib apa saja? Muka, tangan sampai ke siku, kepala, dan kedua kaki sampai mata kaki. Itu adalah perkara yang wajib. Kalau misalnya telinga wajib tidak, kecuali belajar Imam Ahmad bin Hanbal, ya karena kepala dan telinga ini bagian dari kepala, ya seperti itu Pak. Kemudian yang ketiga, sudah terpisah dari tempat yang digunakan. Jadi sudah terpisah. Kalau masih di muka, ya masih di muka kita atau masih di tangan, maka air itu dikatakan belum bersama, kecuali air ini sudah misalnya terpisah dari badan kita masuk ke dalam wadah. Nah, ya kalau masuk ke dalam wadah yang tadi yang kita gunakan untuk bersuci, maka dikatakan air itu mustamal. Ya, yang keempat, jadi penting Pak, tidak bertujuan untuk menciduk ketika kita di sana mencuci kedua tangan sampai ke siku. Kalau kita masukkan ketika niatnya untuk membasuh muka itu tidak ada masalah Pak, karena itu pertama ya. Tapi kalau sudah untuk membasuh kedua tangan sampai ke siku, kita tidak niat untuk menciduk tangan ini jadi